Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Rofitika Yuliani dari kampus STAI Bani Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penilaian pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Andriansyah S.Hum MPDI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistematika penilaian. Nah, di sini latar belakang masalahnya adalah penilaian merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian dan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Nah, penilaian juga digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya, apakah proses tersebut, pembelajaran tersebut sudah baik dan dapat dilanjutkan atau masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Oleh sebab itu, di samping kurikulum yang cocok dan proses pembelajaran yang benar, perlu ada sistem penilaian yang baik dan terencana. Oke, kita lanjut. Apa sih pengertian penilaian itu, teman-teman? Ya, penilaian itu adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi. Itu bisa berupa angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi informasi untuk mengambil keputusan. Jadi, penilaian itu merupakan salah satu kegiatan ya yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian yang berhasil atau tidaknya proses pembelajaran ya. Jadi seorang guru profesional juga harus menguasai ketiga dimensi tersebut ya, yaitu penguasaan kurikulum, termasuk di dalamnya penguasaan materi, penguasaan metode pengajaran, dan penguasaan penilaian. Nah, hal itu disebabkan penilaian merupakan proses menganalisa ya kemampuan peserta didik selama program pembelajaran. Jadi kalau nggak ada penilaian yang serius dari para guru, sangat mustahil ya masalah pembelajaran bisa diketahui dan masalah pembelajaran bisa diketahui uh, dan dicari solusinya ya. Jadi kalau ada penilaian ini diharapkan dengan program pembelajarannya ini dapat mencapai sasaran dengan baik pada peserta didik, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ada jenis-jenis penilaian berdasarkan peraturan nomor Mendiknas nomor 20 tahun 2007 ya. Di sini ada beberapa saya akan sebutkan. Yang pertama itu adapun jenis-jenisnya ini sebagai berikut. Ulangan ya. Ulangan itu proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan dan pembelajaran dan menentukan keberhasilan peserta didik. Terus ada lagi yang kedua, ulangan harian. Apa sih ulangan harian itu? Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar KD ya. Biasanya kita sudah tidak asing lagi atau lebih. Lanjut lagi, ada jenisnya. Ada UTS atau ulangan tengah semester. Jadi ini kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran ya. Lanjut lagi ada ulangan akhir semester. Nah, ulangan akhir semester ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester ya. Cakupan ulangan ini meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester tersebut. Ada juga ulangan kenaikan kelas. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Dan yang terakhir ini ada ujian sekolah atau madrasah. Jadi kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi yang
yang dilakukan oleh satuan pendidik untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Nah, persyaratan kelulusan biasanya dari satuan pendidikan. Dan yang terakhir ada ujian nasional yang selanjutnya itu bisa disebut dengan UN. Nah, kegiatan pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dapat dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Oke, begitu teman-teman. Nah, sekarang tujuan sistematika penilaian itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama itu cap ada capping track. Nah, apa sih maksudnya? Proses pembelajaran sesuai dengan rencana. Yang kedua itu ada checking checking up, ya, mengecek kelemahan dan proses pembelajaran. Jadi kita bisa mengecek peserta didiknya. Terus yang ketiga ada finding out, menemukan kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran. Terus yang terakhir dalam tujuannya itu ada summing up, menyimpulkan pencapaian kompetensi peserta didik. Oke, lanjut. Apa sih teman-teman fungsi penilaian? Yang pertama itu mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa. Jadi kita bisa mengetahui ya dengan cara kita menilai para siswa. Nah, memberikan umpan balik. Dan yang ketiga itu melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya penilaian kita bisa mengetahui ternyata masih ada yang belum mencapai, maka kita bisa melakukan perbaikan. Seperti itu. Terus yang keempat, memotivasi guru mengajar lebih baik. Wah, ini bisa jadi salah aku apa anak-anak ya, apa aku yang gak bisa ngajarnya ya, kok hampir rata-rata tidak mengerti. Nah, ini bisa menjadi motivasi guru untuk mengajar lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir itu memotivasi siswa belajar lebih giat. Jadi dengan siswa mengetahui nilainya, wah, nilaiku kurang, apa aku harus belajar yang lebih giat lagi ya. Seperti misalnya si A nilainya bagus, si B nilainya kurang. Nah, aku harus belajar lebih giat lagi nih agar aku sama seperti siswa A, misalnya seperti itu. Nah, ini memotivasi. Nah, ciri-ciri penilaian kelas. Ciri-ciri penilaian kelas itu ada yang pertama, belajar tuntas. Nah, belajar tuntas ini peserta didik tidak diperkenakan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Jadi, jika peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya untuk beberapa mata pelajaran, akan diajarkan sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, terus ada lagi otentik. Otentik itu apa? Otentik itu mana ya? Ada sebentar. Penilaian otentik itu memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata dan bukan dunia sekolah. Jadi ini semuanya ya, menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Terus yang ketiga, berkesinambungan. Apa sih? Jadi berkesinambungan itu memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk ulangan harian, UTS, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu. Nah, yang keempat ini berdasarkan acuan kriteria atau patokan. Jadi prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai cara dan alat penilaian. Contohnya, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi. Contoh, menggunakan penilaian yang bervariasi itu tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Macam-macam penilaian. Nah, ada berapa sih macam-macam penilaian itu? Macam-macam penilaian itu ada 3. Yang pertama, penilaian oleh pendidik. Ada yang tahu apa itu penilaian oleh pendidik? Nah, jadi penilaian hasil belajar oleh pendidik ini dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian oleh satuan pendidik. Nah, penilaian oleh satuan pendidik ini
Penilaian dilakukan untuk mencapai kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran, kayak seperti meliputi penentuan KKM, pengkoordinasian ulangan yang terdiri atas UTS, UAS, dan ulangan kenaikan kelas bagi menggunakan sistem paket ya. Nah, terus selanjutnya penilaian oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah ini contohnya seperti UN ya. Terus UN juga harus untuk pemetaan mutu program satuan pendidik ya. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap hasil UN. Selanjutnya ada teknik cara penilaian. Pertama itu ada unjuk kerja. Apa itu teman-teman unjuk kerja? Ya, unjuk kerja ini ya performance, yaitu unjuk kerja ini pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagai yang terjadi, unjuk kerja tingkah laku dan interaksi. Yang kedua ada penugasan proyek ya, penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Ada juga hasil kerja atau produk. Nah, penilaian terhadap kemampuan membuat produk teknologi dan seni, misalnya kayak kerajinan, keterampilan, ya seperti itu. Terus ada juga tes tertulis, paper and pen. Nah, paper and pen ini memilih dan mensuplai jawaban seperti ulangan ya. Portofolio, selanjutnya itu portofolio. Nah, ini penilaian melalui koleksi karya hasil kerja siswa yang sistematis. Terus selanjutnya ada sikap, penilaian sikap. Nah, jadi penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa pun terhadap objek sikap. Nah, ini juga dinilai. Terus penilaian diri, self assessment. Nah, ini menilai diri sendiri berkaitan dengan status, proses, tingkat pencapaian kompetensi yang dia pelajarinya. Oke, teman-teman. Nah, kesimpulannya dari yang telah saya jelaskan yaitu penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka, deskripsi verbal, analisis, interpretasi, informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu tujuan dari penilaian yaitu agar proses pembelajaran sesuai dengan rencana, mengecek kelemahan dan dalam proses pembelajaran, menemukan kelemahan dan kesalahan dalam pembelajaran, dan menyimpulkan pencapaian kompetensi peserta didik. Yang ketiga, jadi kita mengetahui macam-macam penilaian, yaitu ada penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidik, dan penilaian oleh pemerintah. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.